Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang usaha-usaha dalam rangka pemerataan pembangunan desa dan kota. Baiklah, usaha pemerataan pembangunan Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional. Usaha pemerataan pembangunan berlangsung tanpa henti dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi dan mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang. Rencana Pembangunan Indonesia diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu Rencana Pembangunan Indonesia dengan periode 20 tahun, seperti Rencana Pembangunan Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu Rencana Pembangunan Indonesia dengan periode 5 tahun, seperti Rencana Pembangunan Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Selanjutnya ada latar belakang pemerintah melakukan upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang pertama, tingkat pendapatan ekonomi daerah tidak merata. Dari data Kementerian Keuangan tahun 2018, produk domestik bruto Indonesia senilai 1,42 triliun US dollar dan sebanyak 60% berasal dari Pulau Jawa. Dan dari angka tersebut kita dapat mengetahui bahwa pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Yang kedua, ada fasilitas terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Juli 2020, panjang jalan tol di Indonesia ada 1.820,47 km. Dan yang paling panjang terdapat di Pulau Jawa sepanjang 1.200 km dan kemudian Pulau Sumatera 650 km, Kalimantan 58 km, Sulawesi 60 km, dan Bali 12 km. Dan hingga sekarang pemerintah sedang mengusahakan pembangunan jalan tol di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Yang kedua, prasarana jalan raya rel hanya fokus melayani masyarakat kota, dan jalan desa yang sudah layak hanya 30%. Yang ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang tidak merata. Sebanyak 57% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari luas wilayah Indonesia. Sedangkan 43% lainnya tinggal di luar Jawa dari 93% luas Indonesia. Dan dari jumlah penduduk, 56% tinggal di perkotaan. Dari 270 juta yang tinggal di perkotaan, sebanyak 150 juta penduduk pada tahun 2019. Yang keempat, ketimpangan penghasilan antara kota dan desa. Dari data BPS tahun 2019, upah buruh di kota 2,9 juta, sedangkan di desa 1,9 juta. Dan yang kelima, ada ketimpangan sarana dan prasarana di desa dan kota. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan jalan yang terdapat di kota dan di desa. Dan dari gambar tersebut, harusnya kita mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh desa. Selanjutnya, ada pembangunan wilayah pedesaan. Pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak seimbang sebagaimana selama ini terjadi akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan. Persoalan-persoalan yang dihadapi wilayah desa dan kota adalah masalah-masalah yang spesifik, sebab masing-masing wilayah mempunyai potensi yang berlainan. Desa yang lebih berkesan sebagai kelompok masyarakat yang hidup secara tradisional mempunyai banyak ketertinggalan dibanding dengan kota. Salah satu tujuan pembangunan wilayah pedesaan adalah menyetarakan kehidupan masyarakat desa dan kota sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Selanjutnya, contoh upaya-upaya pemerataan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti mempercepat pembangunan infrastruktur di desa.
Pemerintah mengupayakan pembangunan jalan tol Sumatera sepanjang 2.400 km dan juga di Kalimantan dan Sulawesi. Pemerintah juga membangun jalan Trans Papua sepanjang 3.545 km. Pembangunan pelabuhan, industri, dan lain-lain. Pembangunan jalan desa, kantor desa, dan lain-lain. Yang kedua, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Pemerintah akan membangun megapolitan di luar Jawa seperti Kota Palembang, Manado, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar. Kita juga dapat melihat gambar gerbang tol Belang Bintang yang terdapat di Aceh. Dan juga ada peta jalan tol Trans Sumatera dari Aceh hingga ke Lampung. Dan di bawah ini juga ada peta jalan Trans Papua yang dibangun sepanjang Pulau Papua. Pembangunan jalan Trans Papua membelah pegunungan dan perbukitan yang diharapkan dapat membuka jalan bagi desa-desa terpencil untuk lebih meningkatkan perekonomiannya. Selanjutnya, ada pembangunan wilayah perbatasan terpencil dan tertinggal. Pemerintah melakukan pembangunan pos perbatasan dan infrastruktur lainnya, membuka jalur ke desa terpencil, menggerakkan ekonomi pedesaan dan daerah tertinggal. Pemerintah juga membangun beberapa pos lintas batas negara, seperti pos lintas batas negara Entikong, pos lintas batas negara Skow, dan pos lintas batas negara Nangabadau. Selanjutnya, pemerintah juga membuka jalan ke desa terpencil dengan cara membangun jalan-jalan ke desa terpencil, dan pemerintah juga membangun jembatan dan jembatan gantung. Selain itu, pemerintah juga membangun pelabuhan-pelabuhan sebagai alternatif untuk menuju jalan ke desa terpencil. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan kemudahan untuk mendapat modal usaha kepada masyarakat pedesaan dengan memberikan kemudahan pinjaman, bunga pinjaman yang rendah, dengan memberikan pengawasan, motivasi, dan bimbingan. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan yang dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan, seperti penyuluhan tentang tata cara bertani dengan teknologi sebagaimana yang berkembang pada saat ini, seperti penggunaan traktor. Dan juga pemerintah melakukan pengembangan pemasaran dan teknologi pemasaran. Selanjutnya, pemerintah juga mengembangkan sektor pariwisata di daerah pedesaan, seperti wisata alam, wisata budaya, sejarah, kuliner, dan lain-lain, dan juga aktivitas masyarakat desa. Di sini juga ada gambar dari desa wisata yang ada di Kota Malang, desa wisata di Bali, desa wisata yang ada di Sumatera Barat, dan desa wisata yang ada di Bangka Belitung. Baiklah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap Ananda dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.